Tiga. Oke, selamat pagi kepada Pak Afnan, Prof. Donata, dan teman-teman semua. Kami dari FG3 akan membawakan presentasi mengenai visibility analysis dari bisnis kami, yaitu Inspex. Boleh di next. Nah, yang tahapan pertama adalah menentukan produk atau service visibility-nya. Dan di bagian produk atau service visibility dimulai dari product desirability. Nah, product desirability ini bisa dimulai dengan konsep tes. Yang konsep tesnya itu pertama menunjukkan deskripsi produk. Nah, deskripsi produk dari Inspect ini sendiri adalah perusahaan yang terkini yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan konsultasi profesional. Nah, di sini Inspex mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan analisis kegagalan untuk industri di era industri 4.0. Selanjutnya adalah menentukan pasar sasaran yang dimaksud. Nah, pasar sasaran Inspex mencakup perusahaan di berbagai industri seperti manufaktur, oil and gas, dan penerbangan yang membutuhkan analisis kegagalan untuk pabrik, peralatan, atau produk-produk di perusahaan tersebut. Kemudian membuat penjelasan mengenai manfaat produk. Di sini Inspect menawarkan analisis kegagalan yang digunakan oleh engineer konsultan yang terampil dan masing-masingnya mengkhususkan diri di dalam industri tertentu. Boleh di next. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang posisi relatif terhadap pesaing. Di sini Inspect memposisikan perusahaan ini sebagai pemimpin di bidang analisis kegagalan yang memanfaatkan teknologi mutakhir dalam dan tim engineer konsultan yang beragam. Nah, yang terakhir ada menunjukkan deskripsi singkat tim manajemen perusahaan. Nah, di sini Inspect dipimpin oleh tim manajemen yang dinamis dan berpengalaman yang berdedikasi untuk mendorong inovasi dan keunggulan. Nah, dari konsep tes ini diberikan kepada 10 orang responden dan kemudian nanti didapatkan umpan balik dari responden tersebut. Boleh di next. Nah, ini adalah umpan balik yang kami dapatkan mengenai konsep tes sebelumnya dari berbagai responden. Nah, di sini umpan balik yang pertama, responden menyebutkan kalau Inspect harus bisa bersaing dengan perusahaan jasa serupa. Nah, yang kedua yaitu Inspect harus bisa mengikutsertakan pihak profesional dan menarik tenaga ahli. Selain itu, Inspect juga harus menjaga keamanan data dari klien-kliennya, dan di sini Inspect harus menjaga skop bisnis dan menyempurnakan konsep-konsep yang telah dimiliki. Selain itu, Inspect juga harus meningkatkan kualitas konsultasi dan pengembangan hubungan bisnis dengan stakeholder. Kemudian selanjutnya yaitu pertimbangan terhadap pesaing yang sudah mapan. Selanjutnya adalah pengelolaan biaya dan pengembangan aplikasi dari Inspex. Dan yang terakhir adalah peningkatan strategi pemasaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Reksoni Bangkayasa dengan NPM 20065749112. Boleh di next. Three. Oke, selanjutnya setelah product or service desirability, kemudian menentukan product or service demand-nya. Nah, di sini service demand umumnya dapat dilakukan secara offline maupun online melalui survei atau polling dari target konsumen. Nah, hasil dari riset tersebut akan menjelaskan pandangan calon konsumen terhadap produk yang nantinya akan dijual. Dalam kasus ini adalah Inspex. Nah, hal ini juga akan mengembangkan bagaimana ketertarikan minat konsumen terhadap produk yang dijual. Nah, di sini yang pertama, hasil dari surveinya adalah kebutuhan akan konsultasi tanpa terbatas ruang dan waktu yang menghasilkan solusi cepat dan tepat. Yang kedua adalah kebutuhan inovasi dari bisnis serupa, yaitu analisis kegagalan yang mengadaptasi kebiasaan masyarakat yang cenderung mengandalkan seluler. Boleh di next? Oke, selanjutnya masuk ke bagian industri atau target market visibility. Bagian pertama itu ada analisis mengenai industri attractiveness-nya dari Inspex. Industri attractiveness dari Inspex ini bisa dinilai dari beberapa faktor kunci. Yang pertama adalah relevansi industri. Relevansi industri ini dapat menjadi faktor utama untuk melihat gimana sih nanti pertumbuhan ketergantungan industri ini pada teknologi.
Nah, jika permintaan untuk layanan analisis kegagalan terus berkembang, pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh inspeksi ini dapat meningkatkan penggunaan jasa. Lalu yang kedua ada inovasi teknologi. Nah, nanti dengan adanya penggunaan aplikasi yang oleh Inspeksi menunjukkan inovasi teknologi yang baik. Industri yang merangkul dan menghargai inovasi dapat dilihat lebih menarik bagi pengguna jasa. Nah, aplikasi yang nanti digunakan Inspeksi ini dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi, dan membedakan layanan Inspeksi dari layanan konsultasi lain. Yang ketiga, ada fragmentasi pasar. Nanti jika industri konsultasi analisis terfragmentasi dengan banyak pemain kecil dibanding didominasi oleh beberapa perusahaan besar, mungkin lebih banyak menarik minat dari para pelanggan dan memunculkan pelaku baru untuk nantinya menetap pada layanan Inspeksi. Lalu yang keempat ada hambatan masuk. Nanti pasar jasa analisis itu terbilang mudah untuk dimasuki, namun dengan syarat adalah kita melengkapi pengetahuan khusus seperti sertifikasi dan juga investasi modal. Namun hal-hal tersebut itu dapat menghambat perkembangan layanan inspeksi juga secara tidak langsung. Boleh next. Lalu yang selanjutnya itu ada permintaan konsumen. Jadi faktor lain seperti permintaan konsumen ini juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Inspeksi nantinya harus memahami permintaan saat ini dan masa depan untuk layanan uh, analisis gitu. Nah, jika industri ini semakin menyadari pentingnya pencegahan kegagalan dan mitigasi resiko, permintaan layanan untuk inspeksi juga kemungkinan dapat melonjak tinggi. Dan selanjutnya itu ada lingkungan regulasi. Jadi pertimbangan mengenai regulasi ini juga patut dilakukan oleh inspeksi. Nantinya pasar yang stabil dan terstruktur bagi jasa analisis dapat muncul jika nanti ada standar kepatuhan atau regulasi yang mewajibkan industri melakukan analisis kegagalan. Lalu faktor lain yang dapat dipertimbangkan itu juga adanya keberlanjutan jangka panjang. Nanti perlu dipertimbangkan apakah industri inspeksi ini cenderung akan mengalami gangguan atau berjalan pada jalur pertumbuhan berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan saya Firdaus Putri dengan NPM 206470666. Boleh next. Baik, perkenalkan kembali dengan saya Muhammad Amil Faris Zahran dengan NPM 200657474. Izin melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya dan kemudian mengenai target market attractiveness yang dimana ini dilatar belakangi oleh perkembangan infrastruktur, manufaktur, dan teknologi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat didukung dengan pengaplikasian Sustainable Development Goals yang marak terjadi di Indonesia. Dan dimana dibagi menjadi dua, yang pertama ada manufaktur dan infrastruktur, di mana dari analisisnya itu lingkungan perkotaan yang memiliki potensial dalam proyek konstruksi beragam serta rentan terkena bencana alam. Dan juga pertumbuhan ekonomi yang stabil di daerah perkotaan mendukung pengalokasian dana dalam menjalankan pertumbuhan infrastrukturnya sehingga target marketnya itu lebih segmented ke daerah perkotaan dan juga ke pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kemudian dari bidang teknologi yang dimana fleksibilitasnya itu meningkat dengan mengedepankan jasa konsultasi engineering via online guna mempermudah dalam pengaksesan dan juga konsultasi dilakukan oleh ahli yang bergerak di bidang failure analysis sehingga memberikan saran yang valid dan berdasar. Boleh di next. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Aurelia Litoyo Rahmadani dengan NPM 20065755215. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizational feasibility. Jadi yang pertama ada manajemen prowess. Untuk mencapai manajemen prowess yang baik atau kelayakan manajemen yang baik, dibutuhkan ada beberapa aspek. Yang pertama adalah adaptabilitas, yang kedua adalah manajemen risiko, yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang strategis, yang keempat adalah kepemimpinan berkelanjutan. Nah, di mana kalau misalnya bisa mencapai keempat aspek ini, eee startup teknologi yang akan mengalami pertumbuhan cepat dalam basis penggunanya juga. Next. Oke, yang pertama ada goals management prowess for inspeksi. Yang pertama adalah inovasi dalam pelayanan failure analysis, di mana inspeksi itu akan menunjukkan keunggulan ya. Manajemen yang memperkenalkan inovasi dalam penyedia layanan terbaru yaitu failure analysis. Nah, ini tuh bisa mencakup pengembangan platform teknologi untuk konsultasi online, pembahasan
solusi kegagalan secara digital, atau integrasi solusi failure analysis yang holistik. Nah, ini untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu divisi manajemen, contohnya seperti product management, project management, atau business improvement di dalam inspeksi itu sendiri. Yang kedua adalah manajemen data dan keamanan, di mana dalam bisnis failure analysis, manajemen data dan keamanan itu kan menjadi sangat krusial karena pasti membawa data-data penting dari beberapa perusahaan. Nah, inspek sendiri itu harus memiliki manajemen keamanan data dan memastikan keamanan data konsumen. Nah, selanjutnya dibutuhkan kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan informasi failure analysis secara efisien, sehingga inspek sangat membutuhkan seperti divisi legal atau divisi IT yang sangat mumpuni. Yang ketiga adalah pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, dalam memperluas bisnis biasanya memerlukan hal ini ya. Nah, inspeksi itu akan menunjukkan manajemen dalam mengelola kemitraan dengan perusahaan manufaktur, pertambangan, oil and gas, dan konsultan failure analysis dan lainnya. Nah, kemampuan untuk membangun dan memelihara kerjasama yang saling menguntungkan dapat mencerminkan keunggulan manajemen perusahaan. Next. Yang keempat adalah skalabilitas platform, di mana manajemen di Inspect itu akan mengelola pertumbuhan dan skalabilitas platform. Nah, hal ini tuh mencakup peningkatan kapasitas untuk menangani kelonjakan permintaan, terus pemeliharaan teknologi dan pemeliharaan teknologi yang efisien dan keputusan strategis untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Yang kelima adalah pelayanan pelanggan dan pengalaman pengguna. Jadi, inspeksi ini sangat membutuhkan feedback dari pengguna-penggunanya supaya, lebih baik ke depannya. Dan di mana juga melibatkan penanganan permintaan customer, penyediaan layanan pelanggan yang responsif, dan peningkatan terus-menerus terhadap hubungan dan flow antara pengguna aplikasi dengan konsultan platform Inspect. Yang keenam adalah manajemen berkelanjutan, di mana manajemen di Inspect akan menunjukkan kepemimpinan dan manajemen yang berkelanjutan, di mana kita harus melek dengan teknologi dan melek dengan tren secara jangka panjang. Sekaligus menyelaraskan visi perusahaan dengan perubahan teknologi yang dinamis dan berbagai industri failure analysis dan teknologi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raya Mumtaz dengan NPM 20065350886. Di sini saya akan menjelaskan aspek lanjutan dari organizational feasibility. Jadi, analisis kelayakan organisasional untuk Inspect melibatkan evaluasi apakah perusahaan ini memiliki atau dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk sukses dalam usaha yang diusulkan. Fokus utama analisis ini adalah pada sumber daya non-keuangan yang menjadi kunci kesuksesan perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diperhitungkan dalam analisis kelayakan organizational Inspect. Yang pertama adalah teknologi informasi dan aplikasi. Inspect memiliki akses ke sistem teknologi informasi yang canggih yang mendukung analisis kegagalan. Mereka telah mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang user-friendly untuk memudahkan memilih jenis pelayanan yang diinginkan dan mengakses informasi secara efisien. Yang kedua adalah tenaga kerja dan keterampilan. Inspect memiliki tim engineer consultant dengan keterampilan khusus dalam berbagai sektor industri. Mereka terdiri dari ahli analisis kegagalan yang berfokus pada manufaktur, oil and gas, dan aircraft. Tenaga kerja Inspect telah melalui pelatihan intensif dan memiliki pengalaman yang relevan. Lalu yang ketiga adalah kemitraan dan jaringan kerja. Inspect telah membentuk kemitraan strategis dengan organisasi profesional, laboratorium riset, dan perusahaan di sektor industri yang berbeda. Kemitraan ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan layanan dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan klien. Boleh di next. Oke. Yang keempat adalah pengembangan teknologi dan keterampilan AI. Inspect telah menginvestasikan dalam pengembangan keterampilan kecerdasan buatan. Mereka telah mengimplementasikan solusi AI dalam aplikasi mereka untuk membantu klien dalam menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan efisiensi analisis kegagalan. Pelindungan hak dan kelayakan intelektual. Inspect telah mengamankan pelindungan hak kekayaan intelektual untuk inovasi mereka dalam analisis kegagalan. Mereka telah mendaftarkan paten untuk fitur unik dalam aplikasi mereka, memberikan perlindungan hukum terhadap kemungkinan penggunaan atau reproduksi tanpa izin. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan kembali, saya Ahmad Ilham Johar Kamil dengan NPM 200657494
Ini merupakan financial projection dari aplikasi Inspect, di mana kita ada initial investment berupa sewa kantor, pembuatan aplikasi dan website, grand launching aplikasi, lalu administrasi dan perizinan, terus untuk personal komputer untuk menjalankan aplikasi, lalu sertifikasi ISO dan hak kekayaan intelektual. Untuk produksi sendiri kita ada pengeluaran aplikasi, yaitu cloud server untuk website dan aplikasi, lalu untuk server maintenance setiap tahunnya. Lalu untuk pengeluaran gaji, itu kita mengeluarkan gaji untuk staff admin, lalu failure analysis engineer-nya, lalu staff IT operator untuk maintenance website dan aplikasi. Nah, untuk overhead, pengeluaran overhead itu ada listrik, internet, dan dewan direksi, lalu ada research and development dalam pengembangan aplikasi Inspect. Untuk biaya operasional, kita ada pengeluaran marketing dan sosial media. Lalu untuk sales, kita ada pemasukan dari biaya layanan, yaitu di sini ada 3 tipe, yaitu regular, premium, dan deluxe. Boleh next. Nah, ini untuk cash flow-nya. Jadi kita memproyeksikan dalam 5 tahun ke depan, dan didapat untuk net NPV-nya itu sekitar 436 juta rupiah, dan benefit cost ratio 1,312, dan payback periodnya itu akan jatuh pada 3,5 tahun. Dan ini menandakan bahwa startup untuk Inspect itu sangat visible untuk dijalankan. Boleh next. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Diatal Tasyara dengan NPM 2006574982. Di sini ingin menjelaskan terkait financial performance of similar business. Jadi di sini mungkin sedikit informasi dulu. Ini ada sebuah income statement ya dari perusahaan namanya Matek, di mana ini perusahaan value analysis juga, tapi dalam skala besar. Dia udah berkembang secara multinasional, memiliki beberapa cabang di berbagai negara juga. Dan mungkin kalau misal dilihat dari income statement yang ada di sini, ada beberapa poin penting yang bisa diambil. Yang pertama, kalau misal dilihat dari net operating income yang di garis kotak warna merah paling atas, dari tahun 2021 ke 2022 ini menunjukkan adanya pertumbuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa bisnis value analysis ini memiliki prospek yang menjanjikan. Terus yang kedua, operating cost ada di bagian ada di bagian yang atas, operating cost. Di mana jika ditinjau dari financial report secara keseluruhan, kalau misal dilihat dari ini ya, financial report dari Matex-nya sendiri, operating cost ini terdiri dari kayak biaya bangunan, transportasi, peralatan, gaji, insurance dari karyawan, dan lain-lain. Yang mana kalau misal dibandingkan sama bisnisnya kita, kami tuh tidak akan mengeluarkan biaya yang sebesar itu karena bisnis kami masih baru dan belum membutuhkan biaya yang besar untuk operating cost-nya. Mungkin tadi juga udah sempat disebutin juga ya sama teman saya sebelumnya terkait financial projection-nya. Terus yang ketiga, begitu pula dengan operating expense, di mana kalau misal ditinjau dari financial report, ini operating expense itu berupa seperti biaya sumber daya manusia, terus kayak gaji, biaya manajemen, advertising, dan lain-lain. Yang mana kalau misal dibandingkan dengan bisnis kami pun juga tidak akan sebesar yang dikeluarkan oleh si Matek ini. Dan mungkin yang terakhir tadi belum disebutin net operating profit, ya ini bisa dilihat profitnya juga setiap di tahun 2021 ke 2022 itu mengalami pertumbuhan. Bisa di next. Oke, jadi pertanyaannya apakah bisnis kami itu bisa layak secara finansial kalau misal dibandingkan dengan bisnis lain yang mirip? Sebenarnya agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena kami membandingkannya dengan bisnis yang sudah berkembang secara multinasional, kecuali kami mendapatkan data yang bisnis yang memang mirip tapi skalanya masih kecil.
Akan tapi permasalahannya adalah belum adanya data secara publik yang bisa membahas terkait itu. Jadi mungkin agak sulit, tapi yang bisa kami simpulkan adalah Inspex dengan kategori Business Value Analysis ini memiliki probabilitas kelayakan finansial yang baik karena memiliki potensi untuk terus berkembang setiap tahunnya, dan starting cash yang diperlukan tidak terlalu tinggi, tapi tetap memerlukan investasi yang cukup untuk memenuhi pengeluaran tidak terduga dalam memulai sebuah usaha. Next. Ya baik, terima kasih Dea. Perkenalkan, saya Zidane Ramadan dengan NPM 265752202. Nah, sekarang mau nyimpulin tadi yang udah dijelasin oleh Wildan dan Dea di overall financial attractiveness. Pertama, poin pertama yang ingin saya stand out adalah Inspex memiliki market size yang luas. Banyaknya sektor industri yang dapat menggunakan jasa yang kami berikan. Lalu dengan melihat semua si market size yang luas ini itu karena banyak sektor industri yang dapat menggunakan jasa yang kami berikan. Terus selain itu juga dengan melihat semua potensi yang ada, mengingat tumbuhnya era industri 4.0, Inspex tuh emang sangat-sangat visible banget ya untuk dilaksanakan. Terus poin berikutnya yang ingin saya stand out adalah potensi pertumbuhan Inspex sangat menjanjikan seperti tadi yang udah dilihat oleh yang sudah dihitung secara finansial sama Wildan, dan melihat contoh dari bisnis yang serupa mirip yang udah dijelasin oleh Dea, kesimpulannya adalah Inspex itu sangat menjanjikan jika misalnya diberdirikan. Nih, penjelasannya di bawah. Informasi tersebut didukung dengan data yang sudah ditunjukkan mengenai bisnis serupa dan financial feasibility. Oke, baik, segitu dari kelompok kami dari FG3. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.